Halo, kali ini saya akan membagikan cara bagaimana menginsert atau memasukkan gambar di Microsoft Excel. Jadi kalau kita lihat di video di sini kita tinggal klik tanda panah, kemudian masuk ke folder gambar, kita klik dan ya gambar mengikuti ukuran sel. Jadi kita tidak perlu mengubah-ubah ukuran dahulu untuk agar sama seperti ukuran sel. Nah, ini biasanya dikerjakan atau pekerjaan seperti jabatan tim leader, admin, ataupun supervisor. Jadi dengan cara ini akan sangat memudahkan kita untuk membuat laporan. Ya, kita lihat ini kalau sudah jadi seperti ini. Ya, rapi semua gambarnya. Nggak ada yang beda ukurannya. Mungkin teman-teman jika ingin memasukkan gambar biasanya seperti ini. Nah, hal ini pun sebelumnya ya saya juga melakukan seperti ini sebelum tahu cara yang paling cepat dan efektif. Biasanya kita memasukkan gambar dan kemudian ketika masuk gambarnya ukurannya pasti besar. Kita harus mengecilkan sedikit dan kita sesuaikan di garis selnya, atas, bawah, pinggir agar sesuai. Nah, tentu dengan cara ini akan memakan waktu yang cukup lama. Beda dengan di video yang awal tadi, itu kita tinggal beberapa klik saja gambar udah otomatis masuk. Apalagi laporan yang kita buat itu laporan gambar yang cukup banyak, karena biasanya kalau laporan bulanan itu kan pekerjaan dari tanggal 1 sampai di akhir bulan itu akan sangat banyak fotonya. Satu pekerjaan aja kita butuh 3 foto, ada foto before, progress, dan after. Satu pekerjaan 3 foto lah. Kalau misalnya ada 10 pekerjaan itu aja udah ada 30 foto. Kalau kita lakukan dengan cara seperti ini tentu akan sangat memakan banyak waktu dan hasilnya pun belum tentu presisi atau rapi. Kadang gambar pertama itu lebih tinggi, gambar kedua lebih rendah, atau beda gitu. Baik ya, kita masuk ke tutorialnya. Pertama kita klik menu file, kemudian klik option, klik add custom ribbon. Nah, kemudian cari develop, dicentang, kemudian klik OK. Ini fungsinya untuk memunculkan tab developer, karena kita akan menggunakan menu Visual Basic. Nah, kita klik di bagian sini, kemudian kita salin kode yang sudah saya bagikan, yang sudah di-download. Kita klik Ctrl C, kemudian kesini lagi Ctrl V untuk paste. Kemudian kita close dan kita kembali ke Excel dengan mengklik ini. Nah, sekarang kita buat logo atau simbol tanda panahnya. Terlebih dahulu kita buat teksnya dulu. Untuk teksnya sebenarnya bebas ya, mau teksnya gimana gitu. Tapi ya untuk belajar, untuk contoh kita samakan aja dulu. Kita ketik insert gambar ya, kemudian kita persisikan atau diluruskan. Ya, kita senterkan teksnya agar rapi. Oke, kemudian kita masukkan gambar tanda panah. Untuk tanda panah
bebas ukurannya, yang penting kelihatan enak aja. Untuk warna ya lebih baik warna hitam ataupun bebas. Intinya bukan pada tanda panah atau teksnya ya, tapi untuk kita menghubungkan kode makronya. Setelah jadi, dua-duanya kita klik teksnya, kemudian klik shift ke tanda panah, klik kanan, kemudian kita grup agar gambar tulisan dan gambar tanda panah menjadi satu. Setelah itu kita klik kanan, pilih assign makro, kita klik di sini dan kita klik OK. Oke, harusnya di sini sudah berfungsi. Kita coba. Nah, ketika kita klik, dia akan masuk ke folder gambar, dan ketika kita klik gambarnya, otomatis dia masuk di sel yang aktif. Setelah jadi, kita salin logo tanda panahnya dengan klik selnya, kemudian klik Ctrl C, lalu Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ya, kalau udah jadi seperti ini, ya sudah, kita tinggal klik tanda panahnya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Kalau kita klik di selnya kemudian klik tanda panah, maka gambar atau fotonya akan masuk ke sel yang aktif. Kalau kita klik di sini, kemudian kita klik tanda panah, kita masukkan gambarnya. Nah, seperti ini, gambarnya akan masuk ke sel yang aktif. Cara yang benar adalah kita klik di sel sini, kemudian kita klik gambarnya dan masuk ke sini. Kita klik di kolom progres, kita cari foto progresnya, kita klik dan masuk. Kita klik di foto after, kita klik fotonya dan masuk. Ya, otomatis seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengubah-ubah ukurannya dulu. Seperti ini jadinya. Ini akan sangat membantu ya, terutama untuk yang laporan pekerjaan gambarnya itu banyak. Nah, untuk agar lebih rapi, diberikan space seperti ini. Jadi ada spasi di antara masing-masing gambar di bagian atas dan di bagian pinggir. Dan yang harus diperhatikan ketika menyimpan file Microsoft Excel-nya, pastikan tipe filenya adalah Excel makro ya, yang seperti ini. Pastikan sama agar ketika kita save, kode makronya itu ikut tersimpan. Jadi kita hanya perlu membuat satu kali form aja. Di pekerjaan berikutnya kita tinggal rubah-rubah atau insert gambarnya. Kita tidak perlu membuat tanda panahnya. Nah, ini kalau kita menyimpan filenya file Microsoft Excel biasa. Beda ketika kita menyimpan dalam bentuk file Microsoft Excel makro. Nah, ini walaupun gambarnya kita hapus, kita masih bisa menggunakan kode makro. Jadi tidak perlu copy paste makro kembali. Baiknya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di awal ketika membuat form masternya kita akan agak sedikit ribet, tapi ya kalau sudah jadi itu akan sangat mempermudah pekerjaan kita. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.